Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya nih, saya kan rajin sholat ya, rajin ibadah, rajin amal gitu, tapi rezeki saya kok kayak kurang gitu ya. Kenapa ya? Tapi ada juga orang-orang yang jarang sholat, jarang ibadah gitu, tapi rezekinya ada aja gitu. Kenapa ya Pak Ustadz ya? Makasih ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, perlu diingat, Islam mengedepankan sisi keseimbangan. Beribadahlah kamu seolah-olah kau akan mati besok. Tapi bekerjalah kamu seolah-olah kau akan hidup untuk selama-lamanya. Inilah keseimbangan, inilah agama Islam. Kita lihat. Beribadahlah kamu seolah-olah kau akan mati besok. Kalau kita sedang beribadah, anggaplah itu ibadah terakhir yang kita kerjakan. Kenapa? Supaya muncul kehusuannya, supaya muncul kedekatannya, merasakan dekat dengan pencipta. Tapi di sisi lain, lihat ajaran Islam. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup untuk selama-lamanya. Supaya apa? Semangat etos kerjanya tumbuh. Saudara-saudara para pemirsa Net TV yang saya cintai, persoalannya terus banyak di antara kita yang dengan enteng dan gampang berbicara. Saya sholat rajin, puasa tekun, di mana majelis taklim saya hadir, tapi kok rezeki saya seret bener begini, hidup pas-pasan, uang cekak, dompet habis bulan nggak karu-karuan. Kok kayaknya saya yang rajin ibadah, kehidupan saya kok begitu-begitu aja, nggak ada perubahan dalam soal rezeki. Saudara, inilah persepsi sebagian dari kita. Kita menyangka bahwa ibadah kita rajin, tapi faktanya ekonomi kita seret, rezeki kita pas-pasan. Perlu saya ingatkan, ibadah yang kita kerjakan itu memang kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Kalau toh memang kita ingin rezeki kita lancar, kita ingin karir kita sukses, kita ingin uang kita banyak, tidak lain dan tidak bukan ikhtiar, bekerja dan berusaha dalam kehidupan ini seimbang. Pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu hari Sayyidina Umar mendapati seseorang yang lama di dalam masjid. Ditunggu oleh Sayyidina Umar 1 jam, doanya belum selesai. 2 jam masih belum selesai, belum keluar-keluar itu orang dari dalam masjid. Sampai 3 jam masih belum selesai juga. Begitu keluar dari masjid ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, "Mas, tadi lama banget di masjid, doanya minta apaan?" Ini orang dengan polos menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya tadi doa yang lama di dalam masjid, minta supaya saya dapat rezeki yang banyak." Kata Umar, "Dikasih?" "Belum." Sayyidina Umar membawa orang tersebut keluar masjid, kemudian beliau menunjuk, "Mas, masjid memang untuk ibadah. Kalau sampean pengen uang yang banyak, sampean pengen rezeki yang banyak, itu pasar. Silakan kau bekerja dan berusaha di sana." Dalam riwayat ini bisa kita simpulkan, saudara, sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, zakat yang kita tunaikan, ibadah-ibadah yang lain yang semua kita kerjakan, itu kewajiban kita seorang hamba kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita ingin jadi manusia yang sukses, manusia yang berhasil, orang yang berharta, rezeki lancar,
tidak lain dan tidak bukan berikhtiar, bekerja, berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Perlu diingat, kita oleh Allah diberikan dua instrumen utama, akal fikiran dan kekuatan tubuh. Instrumen utama inilah Allah berikan kepada kita untuk melengkapi bagaimana cara kita ikhtiar, bekerja dan berusaha untuk memperoleh rezeki. Tapi di sisi lain kita lihat, ada orang yang rajin maksiat, ada orang yang nggak pernah sholat, ada orang yang nggak pernah menunaikan dan mengerjakan ibadah-ibadah. Karirnya lancar, kesehatannya prima, rezekinya luas, uangnya banyak. Saudara, kalau kita melihat fenomena semacam ini, orang yang rajin maksiat, sering berbuat dosa, sementara karirnya gemilang, uangnya lancar, kondisinya sehat, perlu diingat, dalam Islam ada istilah istidraj. Kenikmatan-kenikmatan itu diberikan oleh Allah, diulur, dijebak, supaya makin larut dalam dosa, makin larut dalam kemaksiatan, lalu kemudian semua itu diambil secara dadakan, secara tiba-tiba, istidraj. Makanya perlu kita renungkan dalam hati. Para pemirsa, jangan kemana-mana, karena masih akan kita saksikan tayangan menarik setelah ini.